Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabarnya insya Allah sehat semua ini kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan di kelas 12 lebih baik ya. Baik belajar dan hasilnya nanti. Baik, kita akan mulai pembelajaran ini tentang limit trigonometri. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian limit trigonometri. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah limit trigonometri dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri. Namun sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali pengertian dasar limit fungsi di aljabar ketika kamu berada di kelas 11 kemarin ya, semester 2. Baik, di matematika umum kita sudah belajar limit aljabar, yaitu apa? Limit itu nama lainnya adalah sesuatu hal yang mendekati hampir atau nilai batas ya, nilai batas tertentu. Nah, limit fungsi menggambarkan apa yang terjadi dengan nilai-nilai fungsi fx, yaitu fx apabila mendekati suatu nilai. Nah, yang mendekati suatu nilai itu yang bagaimana? Yang dia jika ada fungsi fx sama dengan mendekati c sama dengan L, maka nilai C tadi ketika kamu substitusikan ke fungsi fx, dia akan mendekati suatu nilai L dari kiri dan kanan. Misalnya, nilai 0,99 dengan 1,001 itu kan sama-sama mendekati nilainya adalah berapa? 1. Itulah konsep dasar limit. Jadi limit itu mendekati siapa nilainya? Mendekati hasilnya adalah 1. Itu. Paham ya? Itu yang dari aljabar. Jadi sama konsepnya ketika kamu belajar limit trigonometri. Cuma di sini nanti bedanya fungsinya adalah fungsi trigonometri. Kalau kemarin kan kita bahas aljabar ya waktu di kelas 11. Oke, sekarang kita fungsinya fungsi trigonometri. Nah, bagaimana kita menyelesaikan limit? Menyelesaikan limit itu kan teknik perhitungannya bisa substitusi langsung. Ketika kita mensubstitusi nilai X mendekati C-nya itu hasilnya tidak masalah gitu. Artinya tidak ada per nol. Jadi bisa substitusi langsung ya. Kemudian dengan cara apa lagi? Faktorisasi. Jadi mengubah bentuk fungsi tersebut. Oke. Yang kemudian bisa juga dengan mengalihkan bilangan sekawan. Jadi sama nih faktorisasi, mengalihkan sekawan itu adalah trik kita untuk menyelesaikan bentuk aljabarnya sehingga bisa disubstitusikan dengan baik. Kemudian ada juga nanti kalau di aljabar itu membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nanti di trigonometri kita lihat. Oke, sampai di sini paham? Masih ingatannya tentang limit? Bisa. Wah, ini si Nurul Khalijah lagi sibuk kayaknya caranya ya. Oke, baik, kita masuk ke materi pokok kita. Materi pokok kita adalah limit fungsi trigonometri. Jadi, limit fungsi trigonometri tadi menggambarkan apa yang terjadi dalam fungsi fx mendekati suatu nilai tertentu pada fungsi trigonometri. Jadi, fx-nya itu nanti adalah fungsi trigonometri. Paham ya? Ini Khalijah nih ya, yang suaranya aktif ya. What the? Nurul Khalijah di unmute dulu, biar teman-temannya bisa fokus. Bisa ya? Udah? Oke. Baik. Nah, ada nanti di dalam limit fungsi trigonometri ini, kunci atau rumus dasar untuk menyelesaikannya. Jadi di dalam modul bisa kita lihat ya, tapi hari ini kan psikologi belum di-upload. Oke. Nanti kamu lihat pembuktiannya dari mana, dasarnya dari mana. Oke, di sini saya kasih secara umumnya. Jadi kunci atau rumus dasar limit trigonometri itu adalah limit, nih penting ya, limit X mendekati 0 sin X per X sama juga dengan limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan 1. Ini dasar rumus dasarnya. Kemudian limit X mendekati 0 tangen X per 0 sama dengan limit X mendekati 0 X per tangen X. Ini sama dengan 1. Oke. Nah, berarti dari 1 dan 2 ini kita dapati limit sin X per tangen X sama dengan limit tangen X per sin X. Ini mendekati 0 sama dengan 1. Ini rumus dasarnya. Jadi, kok nggak ada cos, Mem? Pertanyaannya seperti itu kan?
Kenapa di sini tidak ada cos? Karena kalau dia cos kan dia cos 0 sama dengan berapa? 1. Udah bisa langsung terjawab ya. Jadi dia harus mengubah bentuk kalau ada cos X per X karena dia 0 per 0, 1 per 0. Nah, yang kita pakai di sini dasarnya adalah sin sama tangen karena dia ini nih fungsinya fx-nya. Oke? Baik ya. Oke, itu rumus dasar dari limitnya. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi nanti kita pakai dasar ini dia bentuknya. Nih. Baik, saya lanjutkan ke contoh soal. Bagaimana ya? Nah, satu lagi yang perlu kamu ingat ketika kamu menyelesaikan soal-soal limit trigonometri di kelas 11 kemarin, semester 1 kan kamu sudah belajar rumus-rumus identitas trigonometri, persamaan trigonometri, dan sebagainya. Jadi saya harap agar pembelajaran limit ini mudah, karena dalam mengubah bentuk limit nanti, kamu diminta mengubah pola persamaan trigonometri itu ke rumus-rumus yang sudah dipelajari. Contoh, rumus penjumlahan sudut, sin A tambah B, rumus perkalian, sin A sin B, rumus sudut rangkap, dan sebagainya. Jadi itu harus diingat, karena dia nggak akan lepas dari rumus itu. Nah, ada rumus-rumus penting yang perlu kamu ingat itu. Nah, di sini saya akan tampilkan beberapa rumus yang sering dipakai. Yang pertama adalah rumus sin A dikurang sin B sama dengan minus 2 cos A tambah B per 2 dikali sin A kurang B per 2. Masih ingat ya dengan rumus ini ya? Kita udah belajar di matematika peminatan. Baik, kemudian rumus cos A kurang cos B sama dengan min 2 sin A tambah B per 2 dikali sin A kurang B per 2. Oke, baik. Yang berikutnya adalah rumus sudut rangkap. Sudut rangkap ini sering juga dipakai. Cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, biasanya nanti kalau di limit kita akan mengubah bentuknya ke dalam bentuk ini. 1 kurang cos 2A sama dengan 2 sin kuadrat A. Seperti itu. Ini akan kita pakai nanti. Nah, kalau dia, saya ingatkan kembali, ini kan 2A. Kalau dia cos A nggak masalah ya. Kalau dia cos A, rumusnya bisa jadi apa ini? Ada yang bisa buka suaranya? Satu orang misalnya nih, cos A sama dengan apa? Kalau mau dibentuk ke sudut rangkap seperti ini. Ada? Saya, Mem. Iya, Prio, silakan. Prio ya kan? Iya, Mem. Iya, Cos silakan A Prio. sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah A, Mem. Oke, sip, benar. Jadi nggak masalah ya. Jadi nanti kalau ketemu cos 3A juga nggak masalah. Kamu tinggal bagi 2 aja sudutnya. 3 per 2A gitu ya. Baik, bagus. Terima kasih, Prio. Lanjut, yang berikutnya. Nah, ini dia. Itu saya munculkan. Jadi kalau misalnya dirubah nanti cos A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat setengah A, itu nanti biasanya yang kita pakai adalah pengubahan bentuk dari 1 kurang cos A. Jadi yang kita pakai nanti dirubah untuk mencari nilai limitnya dapat itu 2 sin kuadrat setengah A. Itu dia. Jadi rumus ini dipakai untuk menyelesaikan limit. Tahun lalu sudah saya ingatkan juga ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebelum ke contoh soal, ini ada tekniknya. Tadi di trigonometri bisa substitusi langsung. Yang kedua, jika bentuknya tak tentu, kita tidak bisa menyelesaikan hasilnya. Misalnya per 0, berarti kan kita mengubah fungsinya. Maka kita arahkan ke kunci dasar tadi. Ya. Nah, ini dari sini kunci dasarnya masih ingat ya? Sin limit X mendekati 0 sama dengan sin AX per BX. Jadi kalau ada koefisiennya di sini, koefisiennya A dan B, kamu maka hasilnya sama dengan A per B. Oke, bisa ya? Nah, kalau dia kunci dasarnya tadi apa? Limit tangen X mendekati 0, X per DX, maka hasilnya adalah C per D. Oke, nah ini dasarnya juga harus diingat. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai limit. Nah, ini soalnya. Limit X mendekati 45 derajat cos 2X per cos X kurang sin X. Kalau kamu substitusikan langsung, kalau kita substitusikan gantung, X-nya ini kita ganti dengan 45 derajat, maka ini akan menghasilkan nilai berapa? Cos 2 kali, iya. Siapa ini? Tadi suaranya sudah keluar? Ada? Iya, cos 90. Cos 90 berapa ya? 0, Mem. 0, iya sip. 0 per. Kita lihat ya di bawahnya.
cos X dikurang cos X. Cos 45 dikurang cos 45. Cos 45 berapa? Setengah. Setengah, Mem. Ayo, berapa cos 45? Setengah Setengah ya? akar 2. Setengah Akar akar dua, Mem. 2. Jangan salah ya. Sin 45 berapa? Setengah akar 2, Mem. Berarti kan kalau kita substitusi langsung kita akan menghasilkan nilai 0 per 0, ya kan? Maka tidak terdefinisi. Maka kita rubah bentuknya. Apa yang kita lakukan? Kita modif nih, kita mulai boleh dari sini, boleh dari atas, boleh dari pembilang atau dari penyebut. Tapi sepertinya nampak nih ya, kita rubah di pembilangnya. Nah, kita substitusikan S, kita akan dapat nilainya 0 per 0 tadi ya. Sip. Baik, kita rubah nih. Cos 2X itu sudut rangkapnya, rumus lainnya ada berapa? Cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Benar? Masih ingat? Iya, Mem. Iya. Iya, Oke. Nah, sekarang coba kamu lihat bentuk cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Identik dengan bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Iya? Iya, Mem. Oke. Iya, Mem. Berarti bisa dirubah ke dalam apa ya? Selisih 2 kuadrat itu? A tambah B A kurang B, Mem. Iya, A tambah B dikali A kurang B. B. Gitu ya. Nah, kalau di dalam ini berarti hasilnya jadi apa ya? Cos Cos X X ditambah tambah sin X, Mem. Kali cos X kurang Dikali sin X, Cos Mem. X ditambah sin X. Oke, sip, benar. Berarti bisa cos X dikurang sin X dikali cos X ditambah sin X. Oke. Berarti kan ada yang bisa diminuskan ya. Ada yang bisa dicoret ya. Ya, nampak? Iya, Berarti Mem. cos X dikurang sin X per cos X dikurang sin X-nya bisa habis. Yang kita tinggal adalah cos X ditambah sin X. Maka bentuknya jadi limit X mendekati 45 derajat adalah cos X ditambah sin X. Ini terusnya setengah. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2, Mem. akar 2. Harusnya ini setengah akar 2 ya hasilnya ya. Ya kan? Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 hasilnya berapa? Akar? Akar 2, Mem. Iya, Akar 2. harusnya akar 2. Saya inikan lah. Harusnya ini adalah 1 akar 2. Ya, sip, benar ya? 1 akar 2 hasilnya. Oke, bisa paham? Jadi modif kita untuk mengubah bentuk fungsi trigonometri agar bisa dihasilkan limitnya. Itulah dia langkah-langkah penyelesaian soalnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Mem. Paham. Yang penting rumusnya diingat. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua, tentukan nilai limit. Nah, di sini kita hasilkan. Oke. Ini nilai limit X mendekati 0, sin 2X per 3 kurang akar 2X tambah 9. Sama seperti tadi. Ketika menyelesaikan limit, kamu substitusikan aja dulu langsung. Kalau masalah, baru kita rombak hasilnya. Nah, di sini kita dapati sin 2X. Berarti sin kali 2 kali 0 ya. Sin 0 per yang di bawah cek. Yang kita uji itu sebenarnya yang di bawah. Karena yang per 0 lah yang tidak terdefinisi ya. Oke. 3 dikurang akar 2 kali 0. 0 ya. Tambah 9. Berarti 9 akar 9. 3. 3 kurang 3. 0, Mem. 0. Nol, Mem. Ya, berarti tidak terdefinisi. Kita rubah. Kalau di substitusi langsung tidak bisa, kita kalikan sekawan. Oke. Kita kalikan dia bilangan sekawan. Nah, ini kalikan bilangan sekawan hasilnya. Kita lihat ya. Kalikan sekawan paham ya? Merasionalkan suatu bilangan, suatu penyebut. Nah, ini kali sekawannya. Kalau dia 3 kurang akar 2X tambah 9, maka sekawannya itu adalah 3 ditambah akar 2X tambah 9. Nah, 3 ditambah akar 2X tambah 9 per 3 ditambah akar 2X per 9 kan sama dengan 1. Tidak mengubah nilai bentuk limit ini kan. Cuma bentuknya berubah, nilainya tidak berubah. Oke. Nah, kalikan sekawan hasilnya adalah limit X mendekati 0, sin 2X dikali 3 ditambah 2 akar 2X tambah 9 per yang di bawah. Nah, ini kan selisih 2 kuadrat. 3 kurang akar 2X tambah 9 dikali 3 tambah akar 2X tambah 9. Oke, berarti 3 kuadrat dikurang akar 2X tambah 9. Oke, nah dari sini kita akan dapati sin 2, limit X mendekati 0, sin 2X dikali 3 tambah akar 2X tambah 9 per 9 dikurang 2X tambah
9. Ini hasil selisih kuadratnya tadi ya. Nah, hasilnya ini 9-nya habis ya kalau dibuka kurung. 9 Iya, Mem. dikurang 2X kurang 9. 9-nya habis tinggal minus 2X. Nah, coba perhatikan merah, kotak merah. Ini kan rumus limit tadi, rumus dasar limit. Sin 2X per min 2X. Berarti ini kan sin 2X per 2X-nya sama dengan 1. Tinggal negatifnya. Maka kita dapati bentuknya limit X mendekati 0 minus 3 ditambah akar 2X tambah 9. Tinggal disubstitusi. Udah nggak jadi masalah lagi kan, tidak per 0 lagi, tidak ada. Maka hasilnya adalah 3 ditambah 2 kali 0, 0 tambah 9. Berarti 3 tambah 3, 6. Minus 6. Oke, bisa ini dengan perkalian sekawan. Paham? Bisa. Kalau bisa kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Baik. Saya lanjutkan contoh nomor 3. Nah, bentuknya bermacam-macam nih ya. Nah, ini udah mulai bisa mereka-reka nih hasilnya apa. Ya, sin 1 limit X mendekati 01 kurang cos X per X sin X. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Apa ya yang dirubah? Atau ketika dimasukkan benar nggak? Bisa ada hasilnya nggak kalau substitusi langsung? Otomatis nggak ya? Karena ini X-nya kan 0. 0 kali sin 0. Sin 0 itu 0. 0 kali 0, hasilnya 0. Udah penyebutnya 0, maka kamu harus rubah bentuknya seperti itu. Oke. Ya, kira-kira ada yang bisa ngasih masukan? Apa yang dilakukan pertama kali? Kok hilangnya? Itu Mem, merubah bentuk cos X-nya Mem. Iya, benar, Priyo. Rubah ke bentuk apa? 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X Mem. 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X ya. Berarti satunya nanti akan hilang ya. Ya kan? Satunya akan hilang. Ya, benar. Benar. Oke. Jadi 1 dikurang cos 2X tadi dirubah menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Benar. Sip. Nah, dari sini kita akan dapati kan ini 1 dikurang 1. Habis ya. Tinggal 2 sin kuadrat setengah X. Di sini kan min sin 1 dikurang 2 sin kuadrat X tadi ya. Berarti sinnya jadi positif. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang bentuknya kan udah seperti ini. Kuadrat. Kuadrat, maka itu kan senilai dengan 2 sin setengah X dikali sin setengah X per X sin X. Oke. X sin X. Nah, ini sebenarnya kamu bisa rubah dari yang di sini. Nih, ini. Nah, ini kan bentuk rumus umumnya tadi ya. AX sin AX BX setengah per 1. Maka dapatlah ini. Setengah. Oke. Kemudian kita kalikan lagi sin setengah X sama ini. Ini yang komponen yang keduanya. Sin setengah X per setengah sin setengah X per sin X. Ini kan setengah per 1. Sama ya. Tadi kan sin AX per X sama dengan sin X per sin AX per sin BX. Itu ya rumusnya. Maka ini hasilnya juga adalah setengah per 1. Kita lihat koefisiennya. Karena ini sama. Oke, maka dapatnya setengah. Maka dari sini kita dapati 2 kali setengah kali setengah. Maka hasilnya adalah setengah. Ini dia. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Ini suaranya kok hilang ya? Ini kan setengahnya habis ya duanya. Jadi tinggal setengah. Oke. Kok pada hilang nih suaranya? Udah paham belum nih? Mudah-mudahan paham ya, insya Allah ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan nilai limit X mendekati, aduh ini hingga ya. Sebenarnya ini belum masuk ke soal kamu, nanti aja. Saya skip aja. Karena dia limit tak hingga kan kamu belum belajar nanti ya. Baik, kita masuk ke soal-soal lain. Ya, soal-soal lain contohnya ini soalnya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kalau di soal SBM itu bentuknya itu tidak lagi dalam angka, dia langsung ke nilai. Ini yang paling mudah ini ya, sederhananya. Limit X mendekati 0 sama dengan sin AX per sin BX. Ini udah rumus, jadi tinggal masukkan aja. Maka hasilnya sama dengan berapa? Kita sebenarnya udah dapat langsung nih. A per B. Ya, konsepnya itu dari mana penjabarannya, kita mengalihkannya ke dalam bentuk yang nilainya sama nih. AB X dikali ABX kan nilainya sama. Makanya dia terpenuhi nilai sin AX per sin BX sama dengan
sah 1. Maka dari sini kan kita dapati sin AX per AX nih kita modif supaya dapat nilainya sin AX per AX ini sama dengan 1. BX per sin BX sama dengan 1. A dikali A per B. Maka ini hasilnya 1 kali 1 kali AB sama dengan AB. Tuh, jadi intinya itu aja sih di limit yang perlu kamu pelajari. Oke, saya masuk satu soal lagi, contoh soal lagi nih. Nah, ini juga. Ini perpaduan limit dengan aljabar, limit trigonometri dengan aljabar ya. Sama seperti tadi mengalihkan dengan sekawan. Jadi ciri khasnya gini loh, kalau dia limitnya itu bentuknya trigonometri, kamu rubah aja langsung dia ke dalam bentuk rumus-rumus trigonometri yang lain. Kalau total di dalam soal itu adalah rumus trigonometri fungsinya. Nah, kalau di aljabar bagaimana? Kita cek ke dalam bentuk rumus limit trigonometri dasar tadi. Jadi kita masukkan. Nah, kalau ada bentuk akar biasanya selalu dikalikan dengan bilangan yang sekawannya seperti itu. Nah, ini sama. Sin X per 1 kurang 1 kurang akar 1 kurang X dikurang 1. Nah, sekawannya adalah akar 1 kurang X tambah 1 per akar 1X kurang 1 kurang X tambah 1. Jadi itu sekawannya kan. Akan menghasilkan apa tujuannya? Akar ini akan hilang karena bentuknya udah di dalam bentuk persamaan kuadrat, selisih 2 kuadrat. Maka akan dihasilkan adalah 1 kurang X dikurang 1. Maka satunya habis. Tinggal X. Maka dari hasil dari sini kita dapati sin X per X dikali akar. Yang di atas kan belum dikalikan tadi ya. Asalnya adalah akar 1 kurang X tambah 1 per minus 1. Hasilnya. Ya, maka kita dapati lagi hasilnya dari sini 1 dikali 1 tambah 1 per 1 minus 1. Maka hasilnya adalah 1 tambah 1, 2 ya. 2 kali 1 per minus 1. Berarti hasilnya adalah minus 2. Oke, ada pertanyaan lagi? Paham ya dasarnya? Jadi kata kunci yang pertama, kamu ingat rumus dasar limit. Yang kedua adalah rumus-rumus umum identitas persamaan yang di kelas 11 itu harus diingat lagi dengan sudut rangkapnya. Insya Allah mudah pelajaran limit trigonometri ini. Karena konsep dasarnya sama seperti limit aljabar. Mengubah bentuk kalau dia terjadi masalah bentuknya 0 per 0. Itu dia. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Ada? Kalau tidak ada, saya akhiri saja. Terima kasih. Semoga makin menambah ilmunya, insya Allah, dan semakin semangat belajarnya mengingat sudah kelas 12 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.